Sempat menjadi langganan para selebriti ibu kota, sebuah salon kecantikan di kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan, kini nasibnya tak ayal hanya sebuah tempat kosong dan terbengkalai yang pasti disinyalir terdapat cerita mistis dan mencekam bagi siapapun yang berada di area tersebut. Ya angker lah, ada beberapa wilayah juga di belakang-belakang rumah ini yang termasuk angker. Dibiarkan kosong 15 tahun lamanya. Tepatnya di tahun 2008, salon yang kami rahasiakan namanya ini juga berfungsi sebagai restoran di mana memiliki 2 lantai. Kalau ini berdirinya 92-an ya. Tutupnya tahun 2008. Akan tetapi seolah terdapat alasan lain mengapa tempat ini dibiarkan kosong dan terbengkalai. Sebab semasa aktifnya tempat ini keanehan dan kejanggalan yang berhubungan dengan hal gaib kerap dirasakan oleh para pekerja. Masih aktif juga udah angker, udah pernah kesurupan. Peristiwa kecelakaan lalu lintas seakan sudah tak asing lagi terjadi di jalan depan salon, baik pengendara motor, pejalan kaki hingga pengemudi roda 4. Ya kalau di sana motor sama busway, kadang-kadang mobil. Ada mobil atau motor, kecelakaan. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak alasan lain mengapa salon yang menjadi kegemaran para selebriti ibu kota ini dibiarkan kosong dan terbengkalai? Serta benarkah alasan kerap terjadinya kecelakaan hingga merenggut nyawa di depan salon berkaitan dengan sosok astral yang menghuni area ini? Tak memerlukan waktu yang lama, kami pun segera memasuki area salon guna menguak lebih dalam misteri yang ada. Sebenarnya karena ini lokasinya kan di pinggir jalan ya Kak, jadi aku mikirnya kayak, oh mungkin gak terlalu serem. Tapi begitu masuk pagar, jadi kayak udaranya antara kamu di luar kayak seger gitu. Nah pas masuk ke tempat ini tuh berasanya kayak badan aku lebih hangat. Jadi menariknya adalah sebelum nanti kita akan ngebawa penonton untuk masuk dan cari tahu tentang tempat ini, di luar itu memang benar kalau tadi kakak bilang sering terjadi kecelakaan sampai memakan banyak korban. Betul. Entah itu yang sampai meninggal atau dengan keadaan luka yang serius. Atau emang sampai menyebabkan yaitu karya negatif. Karena di sini tersebarnya banyak makhluk, bisa dikatakan makhluk jalanan. Sosok-sosok jalanan yang sengaja untuk Singgah maksud kamu? bukan, malah ini kayak Dia menempati, jadi ada makhluk gaib yang menempati itu di wilayah kawasan jalanan. Jadi emang makhluk itu adalah bisa mencelakai manusia di saat dia mungkin lagi bawa mobil ataupun lagi apa. Berarti memang makhluk-makhluk itu sengaja untuk mencari tumbal dan menetap di sini? Jadi atau gimana? untuk tumbal itu kita masih belum bisa memastikan apakah dia minta tumbal atau tidaknya. Tapi kebanyakan adalah di saat manusia itu sedang kosong. Misalkan kondisi kita lagi capek banget, itu kadang ada yang suka lewat dan kita kaget dan tiba-tiba kecelakaan. menyebabkan kecelakaan Betul ya. banget. Dan mungkin bisa aku tambahin sedikit, kalau mungkin teman-teman biasa dengar kalau sosok perempuan itu biasa ada di pohon, sosok terbungkus biasanya ada di pohon pisang. Betul. Kali ini kenapa tadi kita sebut dengan sebutan makhluk jalanan? Iya. Karena dia tidak mau mempunyai rumah dan dia lebih memilih untuk menguasai daerah sekitar untuk menyebabkan kayak yang tadi dibilang tiba-tiba ada yang lewat atau menutup mata. Tapi sebenarnya makhluk-makhluk di luar itu tidak ada hubungannya nih Kak sama ruangan yang akan kita masuki. Oke, jadi kita nggak tahu nih ya apa yang ada di dalam, kita harus masuk nih ya. Betul, betul. Gimana kalau sekarang kita masuk karena aku penasaran. Oke. Ya. Yuk. Yuk. Masuknya lewat sini. Ini kacanya kosong loh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Udah disambut sama sosok perempuan. Seketika sesuatu menarik perhatian Frisly dan Den Ananda untuk lebih masuk ke bagian dalam bangunan ini. Gimana tadi kamu lihat? Di arah sini, tadi dia masuk ke arah sini. Iya. Maksud kamu dia jalan? Tiba-tiba nongol, terus hilang. Tapi sosok perempuan itu, kalau digambarkan sosoknya, dia bukan sosok yang cantik. Tidak cantik, Maaf, serem nggak? Sangat-sangat jelek dengan Iya. muka yang penuh dengan bisa kita bilang lubang. Rambutnya itu kayak acak-acakan sekali. Tidak lurus panjang, tapi ini malah mekar membesar. Kenapa? Kamu lihat apa? Yaitu sosok wanita itu di belakang visi, ada di dalam sini. Dia tadi sempat Kayak begini.
Kak Sarah mungkin agak sini sebentar. Tapi emang dia makhluk yang emang wujudnya aslinya seperti itu. Apa, Fris? Tapi sosok ini sih Kamu megang apa? Nanda. dia sempat ngebahas soal makhluk yang di depan itu Visi. Oke. Dia tidak suka makhluk yang bukan di sini kamu bahas kata dia gitu. Barusan ada yang lewat. ya? Ada yang apa, Fris? Ada yang lewat. Tapi Oke. kayak apa ya Visi ya? Kayak, nah ini menarik nih. Kita mulai masuk Ada di... tangga, Fris. Coba lihat. Iya. Kita ke arah sini kali ya. Sebetulnya kaca itu bisa menjadikan penghubung alam lain ke alam manusia. Jadi saya mendapatkan soal sedikit vision, mungkin Visi ya. Jadi dulunya itu kayak ada suatu gamelan atau apa gitu ya, ada di sini. Cuma saya masih belum dapat nih Visi. Berarti kakak dapat gambaran Iya, sedikit sedikit. tentang hal itu. Coba kita ke sini deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kak Sarah, yuk. Sama. Hati-hati. Emang boleh dipegang ya? Aku kok agak nggak mau ini ya. Maksudnya aku permisi, nggak mau ganggu ya. Itu jari ke apa? Jadi itu bekas Allah. Frisly, boleh nggak kamu kesini? Ini perasaan aku atau udaranya beda ya di sini? memang Kenapa? tiba-tiba kayak mereka mungkin marah. Penyebutan gamelan ada hubungannya dengan hal itu. Maksudnya kenapa? Berarti emang gamelannya itu ada sesuatu di balik gamelan itu? Betul, tapi jujur aku juga belum dapat seperti apa jelas Ananda, gambarannya. dapat? Ada satu gamelan ataupun apa, tapi pusatnya itu nggak di sini melainkan ada di samping bangunan ini. Berarti itu nanti aku mencoba untuk melihat. Ya. Tapi menariknya, Kak, coba deh, aku penasaran sih, ini perasaan aku doang, kan aku kan nggak bisa melihat ya. Mungkin boleh nggak kalian pindah ke sini, ini emang udaranya yang beda banget atau gimana ya? Tapi di sini lebih tenang tapi kok agak serem juga ya? Assalamualaikum, memang Tapi bikin boleh di center tuh kak. Ini daerah atas. boleh nggak agak jalan? Visi, itu Kanada. Tim. sini. Aduh, ada yang ngejar. Oh, cuma dia. Pelan-pelan. Itu mind blowing, kayak bener-bener kejadiannya cepet banget Kak. Tiba-tiba si Kak Den itu langsung lari ke atas. Dia kayak ngeliat sesuatu dan yang aku takut itu satu, aku takut dia jatuh karena dia tuh kayak lagi ngobrol sama seseorang tapi jadi kayak berantem, ngerti nggak? Kananda lagi komunikasi. Terus kamu, Kananda, atau kita cari jalan ya? Kita cari jalan kali ya. Jadi ada yang bisa. Jadi gini Visi, Iya, bisa nembus ke depan, ke atas gak kak? nggak ada. Gak ada. Yaudah berarti Kananda turun kak. Turun aja kak. Jadi mukanya itu sangat cantik Visi, Oke. sangat cantik sekali. Dia bilang, saya mau dikembalikan. Mau dikembalikan. Barangnya Kak. Tunggu. Kak, Kananda susuk. Iya. Jadi pada saat itu ada tamu yang datang ke sini menggunakan susuk. Tiba-tiba itu susuk itu mungkin kalau pengalaman saya adalah susuk itu sudah jangan naik Visi, Fris, jangan deh Visi, Fris, kamu jangan nanti naik. aku takut kamu jatuh Jadi deh, Fris. Sini. susuk itu Yaudah kakak, biar pelan-pelan jelasin di bawah dulu Kananda biar aman. Coba kita mundur pelan-pelan ya. Hati-hati Kak. Kita mundur ke sana ya, Kak Sarah. Sini. Iya. Sebentar, pelan-pelan. Aduh, gue takut dia loncat ke gue aja sebenarnya. Kakak nggak apa-apa. apa? Nih, pelan-pelan. Sini. Ayo. Ada apa lagi Kak? Ada yang nengok. Ada lemparan di samping ya? Ada sesuatu. Di samping. Penelusuran kami mendapat banyak gangguan suara. Ya pernah, nggak tahu itu musang, tahu itu apa, pokoknya ada suara bising gitu. Di samping sini, ayo. Kak Sarah, pelan-pelan. Hati-hati. Ayo.
Gak, ini sampai masih lengkap loh. Pelan-pelan dulu. Rim, astagfirullah. Aduh. Kami pun memutuskan untuk menelusuri lantai 2 guna menguak lebih dalam akan misteri bahkan gangguan yang kami dapati hingga Den Ananda. Ada yang lewat. Denger nggak? Ada yang lewat? Ayo, Chris, hati-hati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku sentrin. Ada sosok hitam. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Sosok hitam. Mana, Kak? Jadi mulai dia sangat cepat sekali. Pada saat kita naik, dia langsung menuju ke sini. Ini. Oh, oke. Tempat. Itu apa, Fris? Kak, gamelan. Kak, sebentar. Ini apa Mungkin yang pecah? Aku komunikasiin. Kamu Kak lihat Sarah, apa? tadi kita semua dengar suara pecahan. Link ya. Ini banyak pecahan juga. Dan sumpah baru kali ini kita dapat satu lokasi yang masih berhubungan dengan lokasi lainnya. Lihat bangunan di belakang. Iya, makanya. Ini kenapa sih, Fris? Ini kayak tempat kosong juga deh kayaknya. Nah, tadi kakak Nanda sempat mention tentang gamelan. Aku dapat gambaran, kalau aku boleh tarik mundur, aku dapat gambaran di tahun Sorry. Enggak apa-apa, sumpah aku enggak apa-apa. Enggak, cuma mual doang. Sumpah enggak apa-apa. Jadi Enggak, itu. enggak apa-apa. Kakak Jadi boleh dekat sini, sini aja. kamu sambil sini. Jadi Biar aku kamu- sambil jelasin. Iya. Kamu sudah mulai gesekan sama Ya. alam itu. Tetap dijaga dulu kan Nanda. Kejadian di tahun 1960 dan ke atasnya tempat ini, daerah sini ada balai seperti balai yang memang diciptakan sengaja untuk menjadi balai seperti pertemuan, terus juga seni, sesuatu yang memang berkaitan dengan gamelan, musik-musik. Dan ini ada hubungannya sama sosok yang saat ini ada di samping aku. Sosok laki-laki. Dia ganggu nggak tapi, Chris? Laki-laki ini gak ganggu sama sekali, memakai belangkon dengan pakaian full hitam. Dia yang main. Sangat bijak juga visinya. Iya. Saya lihat. Di sini memang sosoknya. Dia kali ini dia hanya melipat tangan. Dia melipat tangan seperti ini. Apa dia yang main gamelan maksud kamu ya? Kok Kayaknya dia pakai belangkon kayak seolah-olah jadinya aku kebayang waktu kamu kasih tahu tuh kayak orang yang emang lagi mainin gamelan yang ningrat gitu. Iya. Kayak gitu. kalau aku sih ngerasa ini emang sosok yang sudah dituakan ya kan Anda. Betul banget. Sosok ini sangat positif dan tidak ada hubungannya tentang gangguan. Kenapa, Kak? Ada Aman kan pada Anda? saat visi menceritakan sosok itu, ada yang menengok di jendela balik Iya, jendela iya. itu. Coba lanjutkan visi. Oke. Sosok laki-laki gamelan dengan usia menjelang 50 tahun, sangat bijaksana, positif dan tidak ada hubungannya dari gangguan tempat ini. Tapi sosok itu adalah penjaga di mana sosok-sosok lain itu memang berada di belakang kita. Berarti beliau ini ceritanya yang di Segani ya yang kamu ceritain? Betul Kak Sarah. Oke. Terus juga gamelan dengan semua alat-alat musik itu disimpan, memang ada ruangan khusus beserta dengan pusaka-pusaka keris yang sengaja dengan kelambu ditutupin. Dulu kan tempat gamelan dulu kan orang Jawa seneng gitu. Jadi tiap malam gitu kerawitan gitu. Aku juga baru tahu waktu naik ke atas ternyata di belakang bangunan ini ada bangunan lain dan tempat itu juga kosong. Dan saat ini aku kelihatan, maksudnya dapat visual yang sangat jelas. Tadi Kak Sarah masih bertabrakan dengan energi yang dari penghuni susu. Iya. Dan juga sengaja kita tarik ke sini karena memang jujur Kak, tempat ini rame. Tak dapat dipungkiri penuturan Frisly membenarkan mitos dan misteri lain yang kerap dirasakan warga sekitar. Termasuk suara-suara yang saya tadi bilang, ada suara gamelan, ada apa, macem-macem. Goib yang ada di sini itu sebenarnya pusatnya bukan di sini, melainkan di bangunan ini, bangunan sebelah kita ini. Berarti mereka berpindah ke sini maksud kamu? Iya. Jadi emang semenjak tempat ini apa sih? kosong sudah mulai dia datang ke sini ingin ingin mengganggu dan ingin ngasih tahu soal kisah-kisahnya dia juga. Kak, itu kayak rumah kosong deh Kak emang Kak. Iya. Iya, itu emang dulunya tempat penyimpanan dan juga balai kesenian itu Kak Sarah. Oh, yang ini. Daerah sini.
Aku dapat gambaran secara jelas. Itu kenapa sosok yang belangkon ini mungkin juga mengajak kita untuk komunikasi dengan cara yang lebih baik. Tapi mereka ini ganggu nggak, Fris? Maksud aku ganggu yang lain, orang-orang di sekitar sini, efeknya berbahaya nggak untuk orang lain? Kan ada yang, sorry ya, energi seperti ini kan ada yang positif dan negatif. Nah, mereka yang di sebelah sini tuh positif atau negatif? Jadi itu lebih banyak yang positif. Oke. Nah, yang negatifnya itu sebetulnya sudah ada lama sebelum bangunan ini ada. Iya. Yang menempati lahan ini. Jadi sosok yang mungkin kita bisa bilang sosok wanita yang sangat jelek sekali itu, dia emang sudah ada pada saat bangunan ini belum dibangun. Nah, pada saat ini dibangun semakin suka mengganggu dia. Kan Anda datang kan karena kamu bilang sosok jelek perempuan Hai. perempuan tadi. Aku nggak ada. Perempuan kan ada. Hai. Astagfirullahaladzim. Pelan-pelan. Jangan mengganggu. Oke, Aku oke. hanya ngasih tahu Oke, saja. pelan-pelan. Sosok kamu kayak gimana? Kamu diam situ. Kamu diam situ. Diam. Saya tidak ada Kakak lihat apa, Kak? ingin Kak? ngasih apa-apa. Kak. Ada sosok wanita yang tadi di bawah. Oke. Kak, sebentar. Maaf. Kakak lihat apa? Boleh berdiri nggak, Kak? Kak. Kakak lihat apa, Kak? Seolah tak senang akan apa yang dikatakan Den Ananda, gangguan yang serius pun harus kami rasakan. Oke, pemirsa, karena ini udah unconditional, jadi dia udah bleeding, dia berdarah tangannya. Tiba-tiba dia kayak ketarik. Nah, kata Kak Den tadi, emang si makhluk ini tuh nggak terima karena diomongin. Ya wajar sih, mungkin karena kan kita juga datang ke sini, mungkin dia merasa terusik kali ya. Jadi, ya itu, aku cuman kaget banget karena sampai kaca-kaca yang di belakang tadi bener-bener pecah, Kak, brak, dan sampai Kak Den tuh tangannya berdarah. Oke pemirsa, sekarang keadaannya udah mulai kondusif, jadi aku sebenarnya penasaran sama tadi Kananda, apa sih yang kamu lihat sebenarnya sampai tiba-tiba kamu kayak kepental ke belakang kena kaca, kamu ditarik atau Jadi kenapa? gini, pada saat Visi menjelaskan tempat tinggal yang samping ini, Yang positif tadi ya. yang tadi itu, Yang itu. nah sosok yang di bawah itu naik ke atas. Dia sangat tidak suka, dia sebetulnya tidak suka dengan mukanya yang sangat jelek itu, kita ngomong jelek gitu. Iya. Karena gini, makhluk yang di bawah itu sangat ingin kayak makhluk yang di atas tadi Visi. Ya. Sosok cantik itu yang sosok cantik yang asalnya itu Dari susuk itu. Nah, di sebelah situ pada saat dia muncul tiba-tiba dia kayak menekan saya sesuatu, kayak menekan badan saya. Tiba-tiba saya sampai ke belakang. Kamu nggak ngelawan atau kamu mencoba? Saya mencoba untuk lawan. Jadi goib itu kan di saat dia kondisinya sudah mulai membenci kita banget, dia akan semakin kuat levelnya itu. Padahal level aslinya itu hanya bawah. Di saat dia sudah mulai membenci kita, dia mulai ada level segini naiknya itu. Nah, sosok itu masih ada di sebelah situ. Ya Bapak katakan dulu kok, biar pelan-pelan banyak pecahan kaca. Hati-hati Kak. Sosok itu dia bilang teman kamu itu juga sangat-sangat cantik, kata dia gitu. Saya ingin kayak teman-teman kamu juga. Teman-teman kamu itu kamu dan Visi. Dia ingin punya muka yang secantik kalian juga, dan dia ingin sama juga kayak wanita yang... Sosok perempuan yang tadi ya, dari Iya. tadi ikut kita. Yang mana? Di pohon itu? Sini. Sini. Meski perlahan mulai menguak misteri tempat ini, namun gangguan demi gangguan harus kami alami hingga terbilang cukup berbahaya. Lantas, apakah penelusuran kali ini mampu menguak alasan lain dari aura mistis yang menyelubungi tempat ini? Serta apakah fakta akan sejarah tempat ini memiliki keterikatan dengan terbengkalainya salon?
Entah berkaitan atau tidak, akan tetapi tak dapat dipungkiri bangunan rumah yang kosong dan bersebelahan salon ini memang dulunya difungsikan sebagai tempat penyimpanan alat musik tradisional Jawa. Hingga kerap diadakannya pentas semasa aktifnya. Dulu kan ya tempat gamelan-gamelan dulu kan orang Jawa seneng gitu. Ya, koleksi. Lantas apakah gangguan yang kami terima menjadi pertanda kuat bahwa memang area salon ini memang sudah memiliki gangguan semasa aktifnya? Astagfirullahaladzim. Kananda jangan gitu, Kak. Otak gue udah gak bisa berpikir jernih, gue pikirin nih orang sengaja bisa turun jangan sampai lompat, ngerti gak? Makanya aku tadi sempet bilang kan kayak kaden sini aja, maksud aku biar dia turun lewat tangga yang bener, nanti dilanjutin lagi komunikasinya karena kayak dia udah ke dunia lain, another world gitu. Ayo kamu saya jadikan satu sama dia. Visi, sebelah sini Visi. Oke. Ayo kamu akan jadi satu samping dia. Ayo. Dan Ananda mencoba menarik sosok yang memberikan gangguan. Lagi-lagi sosok yang buruk tadi ya, yang tadi dibahas itu dia masih dominan. Oke. Dan dari tadi dia masih berusaha untuk menyerang seperti yang tadi di bawah. Dan Ananda mencoba menetralisir sosok wanita dengan paras buruk rupa. Ini memang dia penunggu asli Oke. yang dari dulu Kenapa ada Kak? suara. Di balik bangunan itu ada Oke. Ada suara ya. Gimana? Gimana? Di bangunan sebelah itu, sana? iya. Oke. Ada suara Itu lagi, kayak ada ada- suara lagi. Jalan. Ternyata ini bawah yang tadi. Ternyata di belakang bangunan ini ada bangunan lain dan tempat itu juga kosong. Tak ingin terlalu lama berurusan dengan sosok astral yang memberikan gangguan tersebut, kami pun segera melanjutkan penelusuran ke ruangan lain yang ada di area ini. Ini tangga ya di sini. Gak kayu. Coba masuk ke sini. Itu Nah, apa, Kak? ini- Nah, itu ada kayak tempat Ada bambu. Assalamualaikum. Ini jauh lebih pengap. iya, ini panas banget sih. Menurut aku ini bagian yang tadi kakak maksudnya Iya. salon kecantikan, tempat spa, Iya, iya. permandian. Karena di dalam sini banyak seperti bathtub yang terbuat dari batu. Terus juga mendatangkan sosok-sosok yang menurut aku ada hubungannya sama sekitaran tempat ini. Oke. Contohnya barusan ada yang lari. Iya, di sebelah mana, Chris? Kamu tadi pas lagi lari ke sana, Iya. itu ada yang terbang di atas kakak. Mundur ke sini karena sosok yang terbang itu Iya. sosok anak kecil Iya. dengan keadaan kulit yang terkelupas. Seperti korban terbakar Iya. atau korban dari suatu kecelakaan yang terjadi di sekitar tempat ini. Oke. Yang memang datang ketika tempat ini sudah tidak beroperasi lagi. Bang. Pemirsa maaf, ini juga kalau berisik karena lagi-lagi kita berada di tepi jalanan Lokasi besar. kita ini bener-bener ada di tepi jalan kota Jakarta, tapi nggak tahu kenapa suasananya tuh bener-bener mistis banget. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita Iya. lagi ada di keramaian kan seharusnya nggak ada apa-apa ya. Betul. Hai, Cil. Sini, Cil. Mau ditanyakan, Hai, sini. Sini. yuk. Kak, Hai, sini. gimana Kak? Iya pelan-pelan. Nih ini juga kayak ini semua bathtubnya ya sini Kak Sarah. Wow. Dia cuma cerita sedikit ya Kananda. Iya. Jadi dulu sempat ada kejadian di wilayah dekat sini. Kenapa Kak? Sempat dia ngomong sama saya Iya. adalah dulu saya adalah yang meninggal, tapi bukan yang dulunya ya. Ini hanya jin yang menduplikasi sosok manusia pada saat itu hidup. Nah, Oke. sosok anak Apakah ada orang tuanya di sini atau dia nggak ada, ditinggal atau nggak gimana ada. Kak? Jadi dia sempat kejadian kayak kulitnya itu terkelupas, sempat ada kejadian itu di sini. Terbakar. Iya. Di Dia wilayah korban dekat sini. penganiayaan maksudnya? Enggak. Hanya tempat tinggalnya dia. Tempat tinggalnya terbakar. Oh, Dan akhirnya
dan yang nggak selamat tuh cuma dia aja. Iya. Lalu dia berpindah ke sini? Iya. Atau emang dia dari sini? Enggak. Jadi Dia berpindah ke pindah sini. Berarti menurut dia ini salah satu tempat yang nyaman. Iya, jadi dia hanya ingin apa ya, komunikasi visi bagi yang bisa untuk berkomunikasi dengan alam goib. Dia jahat atau enggak? Maksudnya negatif atau dia tidak mengganggu? Kalau negatif tidak, Enggak. tapi dia seringkali menampakkan diri ke masyarakat yang mungkin memang tinggalnya tidak jauh dari tempat Betul, ini, yang betul. kalau pulang malam, jalanan mulai sepi, dia menjadi sosok anak kecil yang seperti duduk di pinggir jalan. Iya. Ketika kita mendekat, kita akan mencium bau hangus dan mungkin tidak mungkin sanggup ya melihat sosok wajahnya karena jujur itu kebakar dengan sosok yang hitam. Bahkan kayak bagian mata itu udah nggak terlihat seperti mata. Iya. Solo membenarkan mitos lain dari tempat ini bahwa tak jarang warga yang melintas di area bangunan ini mencium adanya aroma aneh, bahkan kerap melihat sosok astral menyerupai anak kecil tersebut. Kalau lagi lewat gitu, ya kayak ada bau kayak sawo gitu. Di mana Kak? Di sebelah sana Kak? Ini tuh tempat permandian ya? Ini kayaknya ini Fris, ini Shower? tuh shower, ini shower. Jadi sepertinya ini tempat ruang ganti. Terus kalau misalnya orang habis jacuzzi atau apa Fris? Apa Suara besi. Suara besi pelan-pelan. Saya minta night vision. night vision. Tim, kita coba di sini dulu biar kita tunggu dapat informasi apa. Tim, kita coba night vision. Sekarang kan Anda lagi coba untuk komunikasi dan mendapatkan informasi lebih dari sosok yang ada di tempat shower atau pemandian untuk ganti pakaian juga. Karena kan Anda emang manggil sosok perempuannya pelan-pelan. Ya, Pak. Nggak apa-apa. nggak usah. Assalamualaikum. Wow, tapi ini menurut aku tempat yang sangat gak nyaman. Jadi ini ada sosok di depan kita, ini ada sosok wanita dengan pakaian kebaya sih. Kenapa Fris? Kamu lihat apa Fris? Kepala aku apa? Berat ya? Ya. Berat. Tempat ini sempat disalahgunakan sama tamu-tamu ataupun pegawai yang ada di sini. Disalahgunakan seperti apa Kak? Mungkin bisa digali lagi lebih dalam. Dia bilang hal-hal yang negatif yang bisa kita bilang melakukan yang dibalik tangan. Oke. Chris mau dijelasin di sini atau Kita ke depan. ke depan? Fris ini soalnya udah agak nggak kondusif, dia kepalanya udah mulai berat. Pemirsa. Oke, jadi sebenarnya ini pertama kalinya Kak Iya, Sarah, heeh. kita datang ke satu tempat yang menghubungkan kita ke cerita tempat lainnya. Iya. Dimana sebenarnya makhluk-makhluk yang membuat seperti kekacauan itu sebenarnya adalah ulah dari manusia sendiri. Oke. Dan itu rata-rata sosok yang dari tadi kita temuin tuh sosok Iya. dari rumah belakang tempat ini. Berarti banyak mereka yang berpindah ke sini ya? Betul. Memberi cerita Oke. kalau mereka itu tidak terima. Oke. Mereka itu tidak terima karena adanya yang tadi kan Anda bilang, Iya. perbuatan negatif dari manusia di bawah tangan itu mungkin di luar dari manajemen ini Iya. sendiri SOP. yang mereka tidak tahu. Iya. Dan itu membuat para makhluk penunggu yang positif itu marah. Oke. Sampai bisa kita katakan mengikuti Iya. ya kan Anda. Aku juga tertarik ke arah sana. Aku mau lurus ke arah sana. Allah. Aku mau lurus ke arah sana. Gak tahu kenapa dari tadi pada saat penjelasan kan Anda, Kak Sarah, Iya. banyak banget sosok yang seperti ada suara memanggil. Kayak dari samping sini, dari arah sini. Berarti apa kita mau coba di sebelah sana Kak? Pelan-pelan, pelan-pelan. Kananda, Kananda, Kak. Kananda, 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 pelan-pelan. Kananda, pelan-pelan. Kananda, ada yang ditemuin sama Kananda? Ini saya kira sempat ngeliat sedikit cahaya kuning Oke. yang kita bisa bilang kayak emas. Mas, Ada kayak cahaya yang ada di sini Oke.
Dia bentuknya kayak cahaya emas gitu, Visi. Tiba-tiba dia datang ke sini, jatuh ke sini sih. Apa mungkin dia ada di bawah, Visi? Kayaknya ada kaitannya juga sih, Kak. Tapi sebelum itu boleh nggak sih ada yang dari tadi kayaknya ngajak Marsha main dan Marsha tadi nunjuk Visi bawakan ini untuk dia. Oke. Ya. Ini minta mau ke sana? Ya, Kananda. Kak, Pelan-pelan. di sebelah mana, Pris? Kananda. Coba. Assalamualaikum. Oke, Kak Sarah, nggak apa-apa kakak Iya, di aku sana. dulu, oke. Kananda bantu untuk handle. Oke, Di sini di sini Frisly sama Kananda lagi mencoba berkomunikasi. Tadi kata Frisly si Marsha minta menunjukkan sesuatu, jadi dia kayak mengarahkan dan mau Frisly untuk memberikan saat ini di tempat sauna ini, semoga kedengeran ya. Ada suara terus-menerus memainkan seperti kayu yang diketuk. Lagi-lagi suara kayu yang diketuk di tempat sauna ini. Dari dulu tempat ini beroperasi, Kak Oke. Sarah, sudah ada sosok perempuan ini. Di mana sosok perempuan ini memang jauh lebih jahil. Dia juga seringkali mengganggu sampai merasuki para pekerja yang ada di sini. Jadi gangguannya itu seperti kayak ketempelan, kerasukan, dan semua itu terjadi ternyata titiknya adalah di tempat ini. Pris, kamu boleh nggak coba komunikasiin sama mereka? Apakah ada yang dia mau karena dia selalu mengganggu orang terus-terusan? Kak Sarah mau dengar suaranya nggak? Boleh. Mendekat ke sini Kak sebentar. Coba hening dulu. Iya. Kedengeran? Itu apa? Kedengeran? Kedengeran. Terus menerus? Itu suara air atau apa sih, Pris? Tidak. Sosok itu seperti sedang menggerakkan giginya perlahan. Jadi bunyinya emang kedengeran kan? Yes. Oke, kita ke depan. Udah cukup komunikasinya. Aku juga udah nganterin bunga yang dimaksud. Semoga suara itu tapi dapet ya. Semoga ke-record ya ini ya? Iya. Itu ke-record kan pasti orang kenceng banget. Iya. Jadi sosok perempuan itu ternyata sosok yang lumayan dominan juga. Iya. Tapi kenapa dia sampai gigitin giginya tuh, kenapa suaranya seperti itu? Apa yang dia lakukan sehingga menimbulkan suara yang cukup keras? Maksudnya sampai aku dari tadi nggak lihat apapun kan, tapi aku bisa mendengarkan itu kenapa dia ngasih tahu aku juga gitu loh? Karena emang dari dulu aktifnya seperti itu ya Kak. Sauna itu sengaja dibuat untuk satu orang sendirian, relax, ngelepasin semua pikirannya. Dan seringkali ketika memang orang yang sedang mungkin pada saat itu tidak stabil, itu akan menjadi momen dimana dia tuh nempelin. Sosok perempuan ini emang tertarik untuk menempel ke tubuh manusia atau bahkan membuat jadi kerasukan. Oke pemirsa, jadi tadi Frisly udah mencoba berkomunikasi dengan sosok ini, dan tadi waktu aku masuk aku mendengarkan sesuatu. Aku memang nggak bisa ngelihat karena aku nggak tahu, cuman suaranya itu terdengar dan nanti aku yakin sini kedengeran di audio sampai bunyi tek 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 gitu. Kakak mau cari di bawah? Tadi ada sesuatu cahaya itu ya? Iya. Di mana? Di bawah. Di bawah. Berarti kita ikutin Oke, boleh Kananda silakan. Oke. Apa? Apa? Hah? Ada asap. Hah? Ada asap. Asap. Sebelah mana sih? Ini ada. Saya kita nggak tahu. Oke. Kananda ini ada hubungannya nggak? Kananda! Dan Ananda bergegas kembali ke lantai 1 meski entah apa yang dirasakan. Fris, hati-hati kepala! Kok! Kananda! Kok? Astagfirullahaladzim. Chris? Ayo. Ngedeket. Itu Apa Kak? Pemirsa, Kananda lagi mencoba mencari sesuatu dan itu yang aku lihat, dia kayak menemukan karpet
kayak bekas sholat sih, tapi itu kayak sejadah ya. Allah, Terus aku dengar Kananda kayak mengucap Allahu Akbar gitu. maafkan ya Allah. Maafkan ya Allah. Ada apa kan Anda? Udah dapat? Oke, jadi sekarang Kananda sepertinya lagi berkomunikasi lagi. Jadi Kenapa Kananda? saya dituntut sama laki-laki yang menggunakan belangkon yang sangat bijaksana. Menggunakan belangkon. Dia sangat tidak suka perbuatan manusia yang membuat sejadah di tempat kayak gini. Oh dia marah. Allah, ampun Mbah. Kan Anda masih komunikasi sih. Ya, tak pindah no sejadahnya. Iya Tadi Mbah, pindahkan ya. tak pindah no ke tempat yang bagus Mbah. Ya. Sepertinya mau memindahkan sejadahnya karena dia disuruh seperti itu. Jadi Mbak, salah satu Mbak penunggu yang dari kakek-kakek yang sangat bijak itu Iya, kasih tahu saya ke tempat yang lebih baik lah. yang lebih baik. Maksudnya jangan di tanah-tanah kayak gini. Ternyata cahaya emas itu adalah dia sempat jatuh ke bawah. Dia ingin menunjukkan bahwa inilah, melainkan bukan susuk visi, Oke. tapi cahaya emas itu ada di dalam karpet ini sebenarnya. Betul. Oh, Tapi lebih ke mungkin Iya. di kita itu adalah ini loh, ini emas buat lo, emas bukan susuk. Kita ataupun tidak apa. menemukan susuk itu Susuk ya kan itu. Anda ya. berarti maksudnya ini emas ini adalah sesuatu yang positif yang Kananda temuin, bukan susuk tadi ya? Iya. Oke. Sebelum aku ambil kesimpulan, kayaknya kita akan pindah ke sana ya. Yuk. Oke. Ya, yuk sambil Kananda sama Prisly, aku bisa ambil kesimpulan dari tempat ini. Sebenarnya tempat ini tuh nggak ada hubungannya ya sama kecelakaan-kecelakaan Betul. yang ada di depan. Betul. Tapi di belakangnya, rumah yang ada di belakangnya itu yang memberikan energi-energi negatif, dan itu sarang ibaratnya makhluk-makhluk astral yang lain yang emang auranya sangat amat negatif, dan mereka akhirnya berpindah ke sini. Jadi gini, nggak semuanya negatif juga Kak, Oke. tapi ada segi yang positif. Oke. Segi yang positifnya itu. Jadi yang negatifnya itu emang senang mengganggu. Yang positif ya mengganggu tapi ingin menyampaikan sesuatu. Iya. Bukan asal mengganggu aja tidak, tapi hanya ingin menyampaikan sesuatu apa sih yang baik, segi-segi positif yang bisa kita ambil dari kesana. Betul. Jadi kayaknya karena kita udah banyak menelusuri tempat ini, sekarang kita cari tempat untuk uji berani aja. Oke, siap. Ya. Oke. Kita Sebelah mana? ke arah sini. Oke. Menurutku ini titik yang pasti Kak Sarah Oke. untuk Karena tengah-tengah juga iya, itu sih ya. untuk sahabat uji berani, karena menurutku mungkin kita bisa mendapatkan aura dari mereka yang di belakang, mereka yang ada di sekitar, Betul. sampai mereka yang memang dominan di tempat ini. Ya. Oke pemirsa, sekarang aku udah bersama sahabat uji berani. Mungkin kita bisa kenalan dulu ya. Namanya siapa? Nama aku Sabrina, Oke, usia Sabrina berapa? 21 tahun. 21 tahun. Apa motivasi kamu untuk mengikuti uji berani ini? Kebetulan aku suka lewat sini dan banyak yang bilang kalau di sini tuh angker Oke. karena bekas tetelan sama salon juga kan. Terus aku penasaran jadi pengen uji nyali di sini untuk ngeberaniin diri. Oke, mungkin langsung aja ya. Jadi aku punya 3 kotak di sini. Kira-kira kamu mau pilih yang mana? Oke, silakan kamu membaca. Mendengar tembang lengsir wengi selama uji berani berlangsung. Sekarang tim akan memasangkan peralatan dulu sama kamu, baru setelah itu kita langsung ke lokasi uji berani. Oke, let's go. Oke, tenang. Sabar.
Oke Sabrina, sekarang kamu sudah berada di lokasi uji berani. Sekali lagi saya pastikan, apakah kamu siap? Siap. Siap? Siap. Lebih keras? Siap. Oke. Tim, matikan lampu. Oke pemirsa, sahabat uji berani kita udah ngelepas penutup matanya. Kayak ada suara air. Air itu apa? Kalau air? Nah itu dia, masih belum kelihatan nih makhluknya. Aku mulai ngerasa panas di sini. Mulai Berani kita ngerasain panas mungkin karena udah mulai banyak Yang mulai mendekat. yang mendekat. Ada aroma-aroma melati juga. kalau Ada kayak gitu suara. lewat atau gimana? Lihat udah mulai ada Oh, gerakan. lilin sudah mulai goyang ya. Karena barusan udah ada sosok yang terbang. Tapi memang ini malah terbang naik ke atas tangga. Kayak ada yang lewat di belakang aku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, permisi. Maaf ya, aku nggak mau ganggu di sini. Tadi aku dengar ada suara gerakan. Dan ini pemirsa, jadi sahabat uji berani kita ini sambil ngedengerin lagu Lengser Wengi. Jadi mungkin hawanya makin ini ya, Fris, makin mencekam gitu loh. Karena itu membuat sugesti sih. Sugesti ke sahabat uji berani kita. Atau di mana? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Aku dengar ada suara. Ada lemparan nih. Iya, terus dia bilang ya Allah gitu katanya. Ada yang Kayak gerak. ledakan gitu sih. Kalau menurut aku sih udah makin ramai ya yang ngedekat ke arah dia. Dia bilang kayak batu gitu. Ada orang. Ada yang jalan. Ada yang jalan. Itu apa? Kalau menurut aku makin banyak sosok yang menyerupai seolah-olah masih adanya aktivitas di tempat ini. Jadi mereka sengaja gitu membuat suara seperti langkah dan mendekat ke arah sahabat uji berani kita. Oke, tenang. Sabar. Tenang. Oke, kita mau ngapresiasi sekali karena kamu udah berani. Kita mendingan ke tempat yang lebih tenang dulu ya. Udah, kamu. Oke pemirsa, selesai sudah penelusuran kita malam hari ini dan tadi sahabat uji berani kita juga sudah menyerah karena ada beberapa gangguan. Dan di sini membuktikan bahwa tempat ini memang benar-benar mistis dan ada aura-aura yang sangat negatif. Oke pemirsa, saksikan terus penelusuran kita ke tempat-tempat yang memiliki mitos, mistis dan pastinya mencekam yang akan membuat kalian deg-degan. Saksikan terus hanya di GTV.